Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi my awesome students, nice to see you again. I wish all of you in a good condition. Before we start our lesson today, don't forget to pray. Okay, let's pray together. Finish, thank you. Okay, just to remind it, we will still learn in chapter 7, My Uncle is Zookeeper. Hanya ingin mengingatkan bahwa kita masih belajar di bab 7 yang judulnya My Uncle is a Zookeeper. Apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari yaitu tentang paman saya seorang penjaga kebun binatang. Tujuan pembelajarannya saya ingin ulang-ulang kembali ya, mengingatkan saja bahwa tujuan pembelajaran dari chapter 7 yaitu menyatakan suatu kejadian yang berlangsung secara rutin atau berupa kebenaran umum dalam rangka menghargai alam dan menunjukkan kebanggaan terhadap suatu hal atau untuk memberikan contoh baik dan buruk. We will learn about to communicate states and events that happen routinely or as general truths in order to appreciate the nature, to show our pride in something, or to give good and bad sample. Jadi kita masih belajar di chapter 7. Okay, next slide. Okay, mengingatkan kembali di pertemuan minggu lalu kita belajar mengenai simple present tense. Simple present tense is used to express habitual or routinely action or general truth. Apa itu habitual action or general truth? Simple present adalah pola kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang terjadi secara rutin atau merupakan suatu kebenaran yang bersifat umum. Oke, kita sudah pelajari simple present tense pada pertemuan minggu yang lalu. Pada pertemuan minggu yang lalu, kita belajar mengenai pattern of simple present tense. Apa itu pattern? Pola kalimatnya. Seperti apa sih pola kalimatnya? Nah, masih ingat kan semuanya? Pola kalimat simple present tense, subject plus verb 1 plus s or es plus object plus time signal. Nah, pada pertemuan kali ini saya tambahkan dengan kata-kata time signal. Oke, tapi pada pertemuan sekarang kita tidak hanya mempelajari pada pola positifnya saja. Kita akan juga belajar pada pola negatif dan pola interrogatif. Apa itu pola negatif? Pola kalimat negatif itu yang menggunakan kata-kata not yang artinya tidak. Nah, terus apa itu interrogatif? Interrogatif itu pola kalimat pertanyaan. Ingat ya, kalau pola kalimat pertanyaan di akhir itu harus diberikan tanda tanya. Oke, gimana sih bikin kalimat simple present tense? Kalimat yang menunjukkan sesuatu yang merupakan terjadi secara rutin dan kebenaran yang bersifat umum menggunakan pola simple present tense. Oke, kita pelajari berikutnya. Hanya mengingatkan saja subject, verb, kata kerja, object, and time signal. Apa itu time signal? Keterangan waktu. Di sini kita belajar membuat kalimat yang menyatakan sesuatu yang terjadi secara rutin atau kebenaran yang bersifat umum. Maka biasanya pada simple present tense, pada pola kalimat simple present tense itu di belakangnya diberi keterangan waktu. Tapi kalau tidak ada keterangan waktunya, itu akan tetap simple present tense. Artinya itu merupakan hal yang terjadi secara rutin. Oke, next. Kata do not, di sini ada kata do or does.
Kalau disambungin jadi do not karena polanya negatif. Maka bisa disingkat dengan kata don't. Kata does not disingkat dengan kata doesn't. Does not jadi doesn't. Ini sama saja. Do not, don't. Does not, doesn't, sama saja. Penulisannya berbeda. Oke, pengucapannya juga berbeda, tapi artinya sama. Silakan dipelajari dulu sampai sini. Jangan lupa dibuat di buku catatan kalian. Oke, next. Subject. Untuk mengingatkan saja, pada pertemuan minggu yang lalu saya sudah menjelaskan subjek ada beberapa. Untuk mengingatnya, saya ulangi kembali. I, you, they, we. Nah, I, you, they, and we. He, she, it. He, she, it. Ini subjek. I untuk saya, you untuk kamu, they untuk mereka, we untuk kami, he untuk dia, she untuk dia, tapinya perempuan, it untuk benda dan hewan. Jangan lupa ya, beda ya, kalau dianya ditujukan kepada laki-laki dan dianya ditujukan kepada perempuan itu berbeda. Mereka artinya kamu nggak ikutan. Kalau we, kami artinya termasuk diri kita juga. Oke. Dan sekarang tentang time signal. Tadi saya sudah bilang, time signal itu keterangan waktu. Keterangan waktu yang digunakan untuk pola simple present tense ada usually, selalu. Kan ini menyatakan sesuatu yang terjadi secara rutin atau merupakan kebenaran yang bersifat umum, atau habitual, routinely, kebiasaan yang diulang-ulang. Maka biasanya dia menggunakan keterangan waktunya usually, selalu, often, sering, sometimes, kadang-kadang. Tapi ini rutin, walaupun kadang-kadang tapi rutin terjadi. Every day, every year, every week, every month, once a week, seminggu sekali. Ini merupakan secara rutin, walaupun itu cuma seminggu sekali. Twice a week, seminggu 2 kali, itu kan rutin kejadiannya. Maka ini termasuk ke dalam pola simple present tense. Twice a year, 2 kali dalam setahun, every morning, setiap pagi, etc. dan lain-lain. Bisa ya, sini ya time signalnya ya. Oke, silakan dipelajari dulu dan dibuat di buku catatan, jangan lupa. Oke, sudah. Next slide. Oke, this is pattern of simple present tense. Ini pola kalimat simple present tense. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang pola kalimat yang positif. Makanya yang positif ibu beri warna huruf yang berbeda, karena kita sudah pelajari pada pertemuan minggu yang lalu. Sekarang kita akan belajar pada pola kalimat yang negatif dan interrogatif. Pola kalimat yang negatif itu artinya yang tidak, yang pakai kata not. Sedangkan pola kalimat interrogatif itu kalimat pertanyaan. Kalau kalimat pertanyaan, jangan lupa di akhir kalimat harus selalu diberi tanda tanya. Oke. Yang negatif, polanya subjek, ayu, they, we, he, she, it, tambah do or does, plus not, plus verb one. Verb apa itu verb? Kata kerja. Oke. Plus object, plus time signal. Oke, subject, do or does, plus not, verb one, object, time signal. And then, kalau polanya pertanyaan, do or does-nya yang di depan. Do or does, plus subject, plus verb one, plus object, plus time signal. Oke, jangan lupa dibuat di buku catatannya supaya tidak lupa.
pelajari lagi. Oke. Jika objeknya I, you, they, we, maka verbnya tidak menggunakan s or es. Nah, itu yang kita kemarin pelajari ya. Ibu hanya mengulang saja, mengingatkan saja. Jika subjeknya I, you, they, we, maka verbnya tidak menggunakan s or es. Sedangkan jika subjeknya he, she, dan it, maka verbnya ditambahin kata s or es. Masih ingat? Coba diulang lagi videonya yang kemarin. Kapan kita menggunakan s, kapan kita menggunakan es. Nah, itu pertemuan yang lalu. Oke. Lalu pertanyaannya sekarang, kalau pertanyaannya di minggu yang lalu, kapan kita menggunakan s dan kapan kita menggunakan es? Lalu pertanyaannya yang sekarang adalah, kira-kira apa ya pertanyaannya ya? Oke. When we use do not or don't, and when we use does not or doesn't. Kapan kita menggunakan kata don't dan kapan kita menggunakan kata doesn't? Ada lagi pertanyaannya? Ya, pasti ada lagi. Nah, sekarang ini kalau polanya negatif ya. Kalau polanya interrogatif, kapan kita pakai kata do dan kapan kita pakai kata does in interrogative sentence pada kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Ini pada pola positif yang minggu lalu sudah Ibu jelaskan. Nah, sedangkan ini adalah pola dari negatif dan interrogatif. Dan pertanyaannya sekarang adalah kapan kita pakai don't, kapan kita pakai doesn't. Kapan kita pakai do, kapan kita pakai does. Oke. Silakan dibuat dulu di buku catatannya sebagai pengingat. Oke. Next. Untuk mempelajari lebih lanjut, perhatikan dengan seksama contoh kalimat berikut. Dilihat dulu contoh kalimatnya, diperhatikan. Nah, kapan kita pakai do not, kapan kita pakai does not, kapan kita pakai do, kapan kita pakai does. Oke. Positive sentence. I drink coffee every morning. I drink coffee every morning. Subjeknya, verbnya, objeknya, time, signal, positif. Kenapa di sini nggak pakai s? Karena subjeknya adalah I. Oke. Negative sentence. I do not drink coffee every morning. Nah, pola negatif ya, ada kata not yang artinya tidak. Next. Pola interrogatif. Kalimat pertanyaan, jangan lupa di akhir kalimat selalu ada tanda tanya karena kalimatnya interrogatif. Do I drink coffee every morning? Apakah saya minum kopi setiap pagi? Tanda tanya. Do I drink coffee every morning? Oke. Positif. You eat meatball once a week. Kenapa di sini verbnya tidak pakai s? Karena subjeknya you. Oke. Pola negatif. You do not eat meatball once a week.
And then pola interrogatif, do you eat meatball once a week? Apakah kamu makan bakso seminggu sekali? Nah, do dulu, subject, verb, object, type, signal. Oke. Next, he drinks coffee every morning. Pola positif. Kenapa? Verbnya pakai S karena subjeknya he. Ingat, he, she, it ditambahin S or es. And then negative, he does not drink coffee every morning. Lihat, pakainya apa dia? Bedanya apa dengan yang di sini? Subjeknya bagaimana? Oke, perhatikan dengan seksama. Does he drink coffee every morning? Untuk pola interrogatifnya, pertanyaannya. Jangan lupa, setiap membuat kalimat interrogatif, di belakangnya harus diberi tanda tanya. Oke, and then she reads a novel every night. Lihat, kenapa verbnya ditambahin S? Karena subjeknya she. Lihat lagi contohnya. She does not read novel every night. Lihat, di sini verbnya sudah tidak pakai S lagi. Kenapa? Karena di sini sudah ditambahin does not untuk pola negatifnya. Dan ini pola interrogatifnya. Does she read novel every night? Apakah dia membaca novel setiap malam? Lihat pada verbnya, dia sudah tidak menggunakan S lagi karena sudah ada does di depannya. Dan subjeknya adalah she. Ingat, he, she, it. Oke, silakan dibaca lagi, dibuat di buku catatan, dan difahami kalimatnya. Saya sudah beri translate-nya di sini. Kalian tidak perlu mentranslate kalau artinya semuanya sudah saya beri. Yang kalian perhatikan adalah pada pola penulisan kalimatnya. Pattern of sentence. Oke? Silakan dibuat di buku catatan. Oke, next slide. Oke. Pattern of simple present tense. Masih patternnya. Nih, saya ulangi lagi patternnya. Ini berkali-kali saya buatkan. Di setiap slide saya simpan polanya. Oke, berarti ini pola positifnya ya. Kita buat kesimpulannya sekarang. Polanya sudah, contohnya sudah, sekarang kita buat kesimpulannya. Tadi kan pertanyaannya pada negatif sama interrogatif, kapan kita pakai do not, kapan kita pakai does not. Pada pola interrogatif, kapan kita pakai do, kapan kita pakai does. Nah, sekarang kita ambil kesimpulannya. Ternyata pada pola positif sentence, nah ini di pertemuan yang lalu, seperti ini sudah saya jelaskan. Ayu, Dewi, verb tanpa S or es. He, she, it menggunakan S or es pada verbnya. Kapan kita pakai S, kapan kita pakai es, itu sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu. Kalau masih bingung, lihat lagi, buka lagi videonya. Oke, dibuka lagi linknya, channel YouTube saya, silakan dilihat lagi. Kalau yang subscribe pasti ketemu. Oke, nah sekarang kalau pola negatifnya, negatif patternnya, sekarang kita udah dapat nih. Kapan kita pakai do not atau don't, kapan kita pakai does not atau doesn't. Ternyata semuanya tergantung dari subjeknya.
Kalau subjeknya Ayu Dewi, kita pakai do not or don't. Kalau subjeknya he, she, it, kita pakai does not or doesn't. Tapi pada he, she, it, semuanya tidak ditambahin s or is lagi verbnya. Verbnya kembali ke bentuk pertama, tetap bentuk pertama tanpa s or is. Lihat lagi di contoh kalimatnya ya Padi. Oke. Next. Pola interrogative. Pola kalimat pertanyaan. Ternyata sama. Semuanya tergantung dari subjek. Ayu Dewi menggunakan don't, he, she, it menggunakan does. Oke. Bisa dipahami sampai sini? Silakan dibuat di buku catatannya dulu. Sambil dipelajari lagi lebih lanjut. Oke, next slide. Oke, langsung ke tugas. Oke, tugasnya untuk minggu kali ini, silakan kalian kerjakan link Google Form yang sudah Ibu sediakan. Link Google Formnya sudah Ibu share juga. Oke, bisa ya semuanya ya, anak-anak hebat. Oke, selamat mengerjakan, good luck. Kalau masih pusing, silakan diulang lagi slide-nya. Silakan diulang lagi videonya, dipelajari lagi. Jangan lupa dibuat di buku catatan. I think enough for today. See you next week. Don't forget, keep your health, wash your hand, stay home, use your mask. Okay? Okay, see you next week. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.